Bab 226, Kesatuan Tulang dan Daging. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Kelihatannya seperti patung tengkorak singa atau harimau, bukankah ini mekanisme yang dikabarkan membutuhkan dua orang untuk bekerja sama? Sebuah pikiran terlintas di benak Fang Yuan. Ada kata-kata yang terukir di taring patung ini. Bai Ningbing membuat penemuan baru, lalu ia mulai membaca ukiran itu dengan suara pelan, Gemini dengan satu pikiran, tiga roh bersatu. Ditakdirkan atau tidak, jangan memaksa. Apa artinya ini? Ini adalah kode untuk membuka mekanisme di tempat ini. Gemini berarti dua orang harus bekerja sama untuk membuka mekanisme itu. Tiga jiwa menunjukkan pikiran, telapak tangan, dan mata seseorang. Fang Yuan mengingat dari ingatannya. Di antara keempat anggota tubuh manusia, telapak tangan adalah yang paling lincah. Di antara kelima organ, yang tercepat adalah mata, dan pikiran manusia dapat berpikir secepat kilat. Oleh karena itu, mereka disebut tiga roh. Kemarilah, letakkan telapak tanganmu di pupil patung itu. Ada permata merah murni yang tembus cahaya di mata patung tengkorak itu. Batu merah itu sebesar mangkuk porselen besar dan dengan jelas memantulkan sosok Fang Yuan dan Bai Ningbing. Namun, tidak ada perubahan sama sekali bahkan setelah meletakkan telapak tangan mereka di pupil permata merah itu untuk waktu yang lama. Haha, kata-katamu masuk akal tetapi ternyata salah. Bai Ningbing tidak melepaskan kesempatan apapun untuk mengejek Fang Yuan. Ekspresi Fang Yuan berubah gelap. Bai Hua telah menceritakan dan menggambarkan tentang mekanisme ini menurut ingatannya di kehidupan sebelumnya. Secara logis, ini seharusnya menjadi prosedur yang benar, tetapi mengapa tidak ada perubahan? Gemini yang berpikiran tunggal, tiga jiwa bersatu, Fang Yuan bergumam, tiga jiwa bersatu telah tercapai, tetapi satu pikiran, cahaya terang perlahan muncul di matanya saat dia melanjutkan pikirannya. Apakah itu mengatakan dua orang yang membuka mekanisme ini harus satu pikiran dan satu hati? Jika memang begitu, bahkan jika dia dan Bai Ningbing bekerja sama, mereka hanya dipaksa oleh situasi dan sebenarnya terbagi dalam hati, dengan masing-masing memiliki rencana sendiri. Tidak heran, mereka tidak dapat mencapai satu pikiran. Ketika dia memikirkan hal ini, Fang Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Bai Sheng dan Bai Hua lagi. Akibatnya, sepasang saudara laki-laki dan perempuan ini kembali ditendang bangun oleh Fang Yuan. Pencuri jahat, apa yang kalian inginkan? Bai Sheng berteriak dengan marah setelah terbangun. Namun, Bai Hua tidak menangis lagi, kedua matanya yang besar menatap tajam ke arah Fang dan Bai dengan kebencian yang dalam. Fang Yuan tidak dapat repot-repot menjelaskan kepada mereka, dia langsung meraih telapak tangan keduanya dan meletakkannya secara terpisah pada sepasang pupil permata merah. Mereka benar-benar pewaris yang ditentukan oleh takdir. Saat tangan kecil mereka berdua menyentuh permata merah itu, permata itu mengeluarkan cahaya terang. Krek, krek, tengkorak itu perlahan membuka mulutnya dan memperlihatkan tumpukan besar batu bara dan kayu kering. Di tengah batu bara hitam itu terdapat wadah tembikar yang tampak sederhana dan sebuah gulungan tergeletak di atasnya. Apa ini? Fang Yuan dengan santai melempar si kembar ke tanah, lalu mengambil dan membaca gulungan itu sebelum akhirnya mengerti. Ternyata pemilik warisan ini, sarjana tulang abu-abu, tidak memiliki bakat yang tinggi, oleh karena itu ia tertekan dengan kultivasinya sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya, ia mengerahkan seluruh upayanya untuk meneliti jenis gu yang dapat membantu seorang master gu untuk berkultivasi dengan cepat. Sudah ada banyak cacing gu yang membantu kultivasi, yang paling umum adalah cacing minuman keras. Namun, cacing gu ini sebagian besar sangat langka dan akan sangat sulit untuk dipopulerkan. Aspirasi sarjana tulang abu-abu itu besar, ia ingin meneliti dan menyempurnakan cacing gu yang sangat baik yang dapat digunakan secara luas. Namun, bahkan ketika masa hidupnya sudah di ujung tanduk, bahkan setelah mengalami banyak kegagalan, ia tidak mampu meraih kesuksesan. Di saat-saat terakhir hidupnya, mungkin surga mengasihaninya, ketika ia sedang membangun warisan Gunung Tulang Putih, ia tiba-tiba memperoleh pencerahan yang sangat cerdik. Apa metode utama untuk meningkatkan kultivasi seorang master gu dengan cepat tanpa bantuan cacing gu tertentu? Yaitu dengan membiarkan seorang tetua memberikan esensi purba miliknya. Sebelumnya di Gunung King Mao, Gu Yue Chicheng telah menerima bantuan seperti itu, menerima esensi purba yang telah dimurnikan dari kakeknya, Gu Yue Chilian. Namun, langkah ini memiliki kerugian besar. Itu adalah campuran dari esensi purba yang berbeda,
mengandalkan esensi purba tingkat tinggi dari seorang tetua untuk membersihkan dan memurnikan dinding lubang akan meninggalkan auranya di lubang tersebut, menyebabkan perkembangan masa depan seorang Master Gu menjadi sangat terbatas. Kecuali jika seseorang menggunakan gu air pembersih untuk membersihkan aura yang tercampur. Namun, gu air pembersih juga merupakan gu yang langka dan Master Gu biasa akan merasa sulit untuk mendapatkannya. Bahkan karakter tingkat tetua harus bergantung pada keberuntungan atau membayar harga yang sangat mahal. Dengan demikian, metode penyampaian juga tidak dapat disebarkan secara luas. Oleh karena itu, Greybone Scholar memikirkan sebuah konsep yang luar biasa. Jika ada gu yang dapat memurnikan esensi purba orang lain menjadi esensi purba Gu Master, bukankah itu berarti tidak akan ada aura campuran setelah penyampaian? Dia mulai melakukan serangkaian percobaan dan setelah menghilangkan sebagian besar kemungkinan, dia membuat rencana yang memiliki kemungkinan keberhasilan tertinggi. Nama percobaan ini adalah Bone Flesh Unity Gu. Inilah yang tertulis di gulungan itu, untuk menyempurnakan Gu ini, dua Master Gu harus bekerja sama. Dan kedua Master Gu ini harus memiliki hubungan darah, orang tua dan anak atau saudara kembar. Mengandalkan hubungan garis keturunan darah, seseorang dapat mengubah esensi purba. Namun, Greybone Scholar tidak punya cukup waktu untuk mempraktikkan konsep ini. Setelah melakukan sebagian besar persiapan, dia hanya bisa berhenti tanpa daya di titik akhir. Meskipun dia memiliki dua nama panggilan, dia hanyalah satu orang. Yang kurang darinya adalah dua Master Gu yang memenuhi kriteria. Konten akhir pada gulungan itu dengan jelas mengungkapkan penyesalan Greybone Scholar yang tak berujung. Dia tidak punya cukup waktu untuk mengulang persiapan, dan hanya bisa meninggalkan cetak biru ini. Jika seseorang yang ditakdirkan tiba di titik ini dan dapat membuka mekanisme dan melihat gulungan ini, itu berarti Master Gu yang memenuhi persyaratan telah muncul. Tidak ada salahnya mencobanya, apapun hasilnya, tolong sampaikan ke batu nisanku. Kata-kata dalam gulungan itu mengandung obsesi seumur hidup sarjana tulang abu-abu. Ternyata piramida yang diinjak Fang Yuan adalah makam sarjana tulang abu-abu. Tidak perlu mencoba, Fang Yuan sudah tahu ide Gu kesatuan daging tulang itu berhasil. Karena di kehidupan sebelumnya, Bai Sheng dan Bai Hua, mengandalkan kultivasi ganda ini, telah menjadi bintang kembar jalur lurus, mendorong kekuatan klan Bai menuju puncak dengan kultivasi peringkat 5 mereka. Namun, itu cukup merepotkan bagi Fang Yuan sekarang. Awalnya dia mengira Gu kesatuan daging tulang adalah produk jadi. Namun kenyataannya, itu masih belum disempurnakan menjadi ada dan bahkan tidak bisa dianggap setengah jadi. Selain itu, dia dan Bai Ningbing tidak memenuhi persyaratan untuk menyempurnakan Gu kesatuan daging tulang ini. Kecuali, Gu Yue Fang Zeng ada di sini. Bahkan saat itu, menyempurnakan Gu kesatuan daging tulang ini mungkin tidak berakhir dengan baik. Menurut deskripsi pada gulungan itu, Gu kesatuan daging tulang adalah serangkaian Gu dan tidak merujuk pada hanya satu jenis Gu. Dan semakin dalam perasaan antara dua Master Gu yang memurnikan Gu ini, semakin baik kualitas Gu kesatuan tulang daging yang dimurnikan. Melihat hubungan antara Fang Yuan dan Fang Zeng, Gu kesatuan tulang daging yang dimurnikan sama sekali tidak akan sempurna. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Gu kesatuan tulang daging ini tentu saja telah disempurnakan oleh Bai Sheng dan Bai Hua. Namun, waktunya sekarang sudah bertahun-tahun sebelumnya, meskipun keduanya memiliki perasaan yang dalam, tetapi mereka belum menjadi Master Gu dan dengan demikian tidak dapat memenuhi kriteria. Gu kesatuan daging tulang adalah target terpenting Fang Yuan dalam warisan ini. Bahan-bahan dan bengkel sudah dipersiapkan dengan baik oleh sarjana tulang abu-abu, satu-satunya yang kurang adalah langkah terakhir penyempurnaan. Menyerah, Fang Yuan, tentu saja, tidak mau. Namun, untuk menyempurnakannya, jangankan persyaratan penyempurnaan yang tidak terpenuhi, masih ada sekelompok ahli yang kuat mengejar mereka. Waktu mendesak, Fang Yuan menggertakkan giginya dan memutuskan untuk mengambil risiko. Dia dan Bai Ningbing hanya memenuhi setengah kriteria, tetapi Bai Sheng dan Bai Hua, bagaimanapun, memenuhi setengah lainnya. Mungkin ada harapan untuk berhasil jika keempatnya bekerja sama. Ayo, bantu. Fang Yuan mulai menyalakan kayu kering di patung tengkorak. Api langsung membumbung tinggi dan membakar dengan ganas. Kamu berencana untuk menyempurnakannya secara paksa. Bai Ningbing terkejut, ini bukan pilihan yang masuk akal. Meskipun dia berkata begitu, dia tetap bergerak dan meletakkan telapak tangannya di pupil permata merah, menuangkan esensi purba ke dalamnya.
Api yang menyala-nyala tiba-tiba berubah warna, dari jingga menjadi biru yang menakutkan. Wadah tembikar itu terpanggang oleh api, beberapa cacing gu yang berhibernasi terbangun dari panas dan mulai berjuang dengan gila-gilaan. Wadah tembikar itu bergetar terus-menerus, tetapi tidak ada kerusakan padanya. Langkah-langkah pemurniannya tidak rumit, Fang Yuan dan Bai Ningbing secara bergantian menuangkan esensi purba mereka. Segera, mereka mencapai titik kritis terakhir. Langkah ini membutuhkan daging segar dari dua Master Gu, yang akan dilemparkan ke dalam api untuk dimurnikan. Gulungan itu dengan jelas menyatakan bahwa semakin banyak daging yang dilemparkan ke dalam api, semakin baik efeknya. Untungnya, kita memiliki gu tulang daging, memotong beberapa potong daging tidak akan menjadi masalah. Bai Ningbing baru saja akan mengambil tindakan ketika dia dihentikan oleh Fang Yuan. Pelan-pelan, aku punya ide yang lebih baik. Bai Ningbing mengikuti garis pandang Fang Yuan ke Bai Seng dan Bai Hua, si kembar. Kalian benar-benar ingin mengutak-atik modifikasi pada saat ini. Tatapan mata Bai Ningbing yang terganggu melintas saat dia menyadari niat Fang Yuan. Kau, apa yang kau inginkan? Bai Seng melindungi adiknya di belakangnya, karena tiba-tiba, dia merasakan malapetaka yang mengancam mereka, menyebabkan dia merasa cemas dan panik. Menjadi daging atau ikan di talenan orang lain, ketika Fang dan Bai memurnikan cacing gu, mereka tahu mereka tidak bisa melarikan diri. Jadi mereka dengan patuh tinggal di samping, menunggu anggota klan mereka datang untuk menyelamatkan. Namun sekarang, Bai Seng merasa sangat menyesal. Kau seharusnya merasa terhormat karena pengorbananmu akan menghasilkan jenis cacing gu yang sama sekali baru. Bahkan senior Greybone akan merasa senang jika dia tahu di dunia bawah, kan? Fang Yuan menyeringai jahat saat dia menekan ke arah sepasang kakak beradik itu. Kakak, lari! Teriak Bai Seng sebelum menyerang Fang Yuan dan mencengkeram kakinya. Kakak, air mata mengalir dari mata Bai Hua, dan tepat saat dia ragu-ragu, Fang Yuan telah memukul Bai Seng hingga pingsan. Melihat Fang Yuan semakin dekat dengannya, rasa takut yang sangat besar menyebar di hati gadis kecil itu. Dia berbalik dan berlari, tetapi bagaimana dia bisa lebih cepat dari Fang Yuan? Dia dengan cepat ditangkap oleh Fang Yuan. Hatinya hancur dan dia berjuang dengan sia-sia dan meratap, "Ibu, di mana kamu?" Ekspresi Fang Yuan acuh tak acuh saat dia memukulnya hingga pingsan juga. Itu semua dilakukan dengan efisien, dia melepaskan semua pakaian dari sepasang kakak beradik ini, lalu membawa satu di masing-masing tangan, dia melemparkannya ke dalam api. Saat mereka dilemparkan ke dalam api, mereka langsung terbangun karena panasnya api, rasa sakit yang hebat menyerang mereka saat mereka mencoba melarikan diri dengan panik. Keduanya melompat keluar dari api dengan anggota tubuh mereka bergerak-gerak dengan gila saat mereka berjuang mati-matian. Fang Yuan mendengus dingin, sebelum menendang mereka kembali ke dalam api. Gulungan itu menyatakan bahwa itu membutuhkan daging segar, jadi Fang Yuan tidak ingin menendang mereka sampai mati. Karena itu, setelah dia menendang mereka, mereka kembali berlari keluar sebelum dia menendang mereka kembali. Ini terus berlanjut berulang kali, sampai Bai Seng dan Bai Hua akhirnya terbakar sampai mati. Tubuh mereka menyerupai lilin saat mereka perlahan meleleh, api berubah dari biru menakutkan menjadi warna darah merah tua. Namun, transformasi api melambat dan tidak berubah menjadi ungu kemerahan. Gulungan itu telah menyatakan, warna api harus berubah menjadi ungu kemerahan agar langkah ini dianggap berhasil. Apa yang harus dilakukan? Alis Bai Ningbing berkerut, Master Gu juga akan menerima serangan balik jika penyempurnaan Gu gagal. Pikiran Fang Yuan bekerja dengan sangat cepat, Bai Seng dan Bai Hua adalah pewaris yang ditakdirkan, mengapa gagal? Sepertinya ada perbedaan karena mereka bukan Master Gu. Jika demikian, kita perlu mencoba lagi. Fang Yuan tidak ragu-ragu saat dia mengaktifkan bunga tusita untuk mengeluarkan bilah tajam. Dia mengulurkan lengan bawahnya dan menebas. Darah mulai mengalir deras dan dia melemparkan dagingnya sendiri ke dalam api yang sekarang berkobar lebih tinggi dari tinggi manusia. Giliranmu. Setelah melakukan ini, dia melemparkan bilah tajam itu ke Bai Ningbing. Kau yakin itu akan berhasil? Bai Ningbing ragu sejenak sebelum ia menggunakan bilah pedang itu untuk menebas lengannya. Namun, karena otot-otot esnya, bilah pedang itu tampak memotong es. Tanpa pilihan lain, Bai Ningbing memanggil kelabang emas gergaji mesin dan menggergaji sepotong daging. Ketika dagingnya mendarat di api itu langsung berubah menjadi ungu kemerahan. Bagus, berhasil atau gagal tergantung pada ini.
Kita perlu menuangkan esensi purba kita bersama-sama. Fang Yuan sangat gembira melihat pemandangan ini. Keduanya menuangkan esensi purba mereka ke dalam pupil permata merah pada saat yang sama, mekanisme itu mulai menutup perlahan, seperti binatang buas yang menelan api yang menyala-nyala. Dua baris taring menyatu dan rahangnya menutup rapat, api terus menyala dari dalam, memanggang tengkorak itu menjadi warna merah tua. Bang! Wadah tembikar itu tampaknya telah meledak. Seluruh tengkorak itu bergetar. Baru setelah mendengar suara ini, Fang dan Bai melepaskan tangan mereka. Fang Yuan menatap gerakan itu dengan saksama sambil mengulurkan tangannya ke arah Bai Ningbing. Dia tidak mengatakan apapun, tetapi Bai Ningbing sudah tahu apa yang diinginkan Fang Yuan. Dia mendengus, tetapi memikirkan situasinya, dia tidak punya pilihan lain selain memberikan tulang daging itu kepada Fang Yuan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan cacing gu secara instan, tetapi Fang Yuan bisa. Tulang daging itu tidak melawan sedikit pun di bawah aura jangkrik musim semi musim gugur dan langsung dimurnikan. Namun, meskipun Fang Yuan memurnikannya, dia tidak dapat menggunakannya karena kultivasinya yang rendah. Jadi, dia menyerahkannya lagi kepada Bai Ningbing. Bai Ningbing menerimanya dan segera mengaktifkannya. Cahaya jingga menutupi luka di lengannya dan hampir seketika, kulit dan daging tumbuh keluar dan lukanya sembuh total. Namun, esensi purba tahap puncak peringkat 3 Bai Ningbing juga langsung turun 20%. Kerugian dari tulang daging adalah membutuhkan konsumsi instan sejumlah besar esensi purba. Jika itu adalah esensi purba tembaga hijau milik Fang Yuan, dia tidak akan dapat mengaktifkannya bahkan jika lautan purbanya benar-benar mengering. Setelah itu, Bai Ningbing menyembuhkan Fang Yuan. Wajah Fang Yuan pucat, ia tidak memiliki otot es untuk menghentikan pendarahannya dalam waktu singkat, sehingga ia kehilangan banyak darah. Luka di lengan bawah mereka telah sembuh, tetapi rasa sakitnya masih sama kuatnya seperti sebelumnya dan jantung mereka bergetar karena rasa sakit, bahkan merasa pusing. Namun keduanya memiliki tekad yang kuat, meskipun kesakitan seperti itu. Ekspresi mereka tidak berubah saat mereka dengan paksa menahan rasa sakit yang hebat itu. Dalam sekejap, tengkorak itu perlahan terbuka, api itu telah menghilang. Tidak ada jejak wadah tembikar maupun mayat Bai Seng dan Bai Hua yang tersisa. Dua cacing gu muncul di hadapan Fang Yuan. Satu berwarna hijau dan satu lagi merah, keduanya diikat seperti dua gelang giok, dan diam-diam mengeluarkan kilau hangat saat melayang di udara. Ini adalah gu kesatuan tulang dan daging. Tanpa meluangkan waktu untuk menyelidiki dengan saksama, Fang Yuan mengambilnya dan langsung memurnikannya, menyimpannya ke dalam lubangnya. Ayo, dia terbang menuruni peron dan bergegas ke terowongan rahasia baru yang muncul di ujung aula. Hanya beberapa saat kemudian, Master Gu Klan Bai tiba di aula ini. Seseorang memurnikan Gu di sini. Aura yang tersisa di udara membuat ekspresi para tetua berubah. Lihat, ada pakaian kedua tuan muda. Segera, mereka menemukan pakaian anak-anak yang telah disobek oleh Fang Yuan di peron yang tinggi. Melihat ini, firasat buruk yang sangat kuat menyerang hati pemimpin klan Bai, hampir membuatnya pingsan. Dia bahkan tidak berani menghubungkannya. Kejar mereka, mereka pasti tidak pergi jauh, anak-anakku pasti bersama mereka. Teriak pemimpin klan Bai, kedua matanya memerabap 227, burung tanpa kaki, rentangkan sayapmu dan terbang. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Berlari cepat, terowongan rahasia itu tampaknya terus berlanjut selamanya. Namun, perjalanan panjang apapun akhirnya berakhir. Setelah secercah cahaya pertama, penglihatan Fang dan Bai berangsur-angsur melebar. Pintu keluar, teriak Bai Ningbing. Menurut info dari kehidupanku sebelumnya, terowongan rahasia ini seharusnya mengarah ke tebing di Gunung Baigu. Fang Yuan tidak berbicara, pikirannya bergemuruh di benaknya. Dia harus berterima kasih kepada dua saudara kandung yang telah meninggal, Bai Seng dan Bai Hua. Informasi mereka menarik Fang Yuan ke sini. Dan karena pengorbanan mereka, Fang Yuan berhasil mendapatkan gu kesatuan tulang daging yang didambakan. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari belakang. Akhirnya kita berhasil. Menyusul, kita menemukan dua bajingan itu. Kemana kau pergi? Master Gu Klan Bai bergegas maju dengan gagah, mendidih dengan niat membunuh. Pemimpin klan Bai berada di depan mereka semua, dengan para tetua di belakangnya. Terowongan sempit itu mengubah kelompok klan Bai menjadi antrean panjang. Gu Blitz. Tiba-tiba, seorang tetua klan melaju kencang,
tubuhnya bergerak seperti meriam, mengejar Fang Yuan. "Bai Ningbing!" teriak Fang Yuan. Bai Ningbing menggertakkan giginya, mengayunkan tangannya ke belakang. Gubulan darah. Dengan suara yang tajam, sebilah pisau darah melesat keluar, mengenai tetua itu dan memperlambat gerakannya. Namun segera, semua jenis cahaya meledak di terowongan saat sejumlah besar serangan datang ke arah Fang dan Bai. "Bai Ningbing, ambil ini!" teriak Fang Yuan, meminjamkan Gu Kanopi padanya lagi. Bai Ningbing mengaktifkan Gu Kanopi, Guduri Besi, serta pertahanan otot es, ketiganya bersama-sama untuk menahan serangan. "Klan Bai, tidakkah kau ingin tahu lokasi kedua tuan mudamu?" teriak Fang Yuan keras. Saat para Master Gu Klan Bai mengingat Bai Seng dan Bai Hua berada di tangan Fang dan Bai, mereka menghentikan serangan mereka. "Bicaralah, apa yang kau lakukan pada tuan muda klan kita? Jika sesuatu terjadi pada mereka, kau akan membayar mahal. Kembalikan anak-anakku." Pemimpin klan Bai menjadi marah, dia menunjuk ke depan dengan jarinya dan cahaya dingin melesat keluar. Gu ikan es. Gu ini hanya seukuran anak panah dan tampak seperti ikan. Ia menggambar busur di udara saat melesat maju, mengarah ke Fang dan Bai. Fang Yuan mendengus, dia tidak menghindar dan membiarkan Gu ikan es mengenainya. Tiba-tiba udara dingin menyelimuti tubuhnya, dan kecepatannya turun drastis. Gu sisik siluman. Dengan sebuah pikiran, ada riak-riak yang bergelombang di sekujur tubuhnya dan membuatnya tidak terlihat. "Jangan berpikir begitu." Seorang tetua klan tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan meraih ke arah Fang Yuan. Swoosh! Dengan suara lembut, sisik siluman Gu yang bersembunyi di celah Fang Yuan tiba-tiba hancur berkeping-keping dan musnah. Hati Fang Yuan hancur, segera mengaktifkan rumput loncat. Ada sensasi mati rasa di kakinya saat rumput hijau yang tampak seperti pegas tumbuh dari daging dan kulitnya. Fang Yuan menggunakan elastisitas rumput hijau, dan melompat ke depan, kecepatannya meningkat drastis. "Aku pergi dulu, ingatlah untuk melompat." Dia meninggalkan kalimat aneh ini. "Apa?" Bai Ningbing bingung, tetapi kemudian mendengar angin bertiup di belakangnya. Jantungnya berdebar kencang saat dia berbalik untuk melihat. Itu adalah pemimpin klan Bai, matanya memerah, tampak seperti singa betina yang gelisah. Auranya yang marah bahkan membuat hati Bai Ningbing bergetar. Bagaimanapun, dia adalah Master Gu peringkat 4. Bang! Pemimpin klan Bai meninju secara langsung. Kekuatan besar itu langsung menghancurkan baju besi putih Gu Kanopi. Bai Ningbing memuntahkan seteguk darah, saat ia memanggil kelabang emas gergaji mesin. Kelabang emas gergaji mesin itu berubah menjadi cahaya keemasan dan melingkari pemimpin klan Bai. Menggunakan kesempatan ini, Bai Ningbing berlari kencang dan tiba di pintu keluar. Itu adalah tebing. Pada saat ini, Bai Ningbing tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Fang Yuan, ia ingin melompat dari tebing. "Kau tidak bisa melarikan diri." Pemimpin klan Bai berteriak dari belakang, sedangkan kelabang emas gergaji mesin itu telah dicabik-cabik dengan kekuatan kasar. Bai Ningbing sedang berjuang. Pada ketinggian ini, ia pasti mati jika ia melompat turun. Namun dalam keadaan ini, ia tidak punya pilihan lain. Ia menggertakkan giginya dan melompat. Ia benar-benar melompat. Ia akan mati. Beberapa Master Gu klan Bai berseru, berhenti di depan tebing. Pemimpin klan Bai melihat ke bawah dan melihat Bai Ningbing jatuh dengan cepat. Urat-uratnya muncul di dahinya saat ia menggeram, "Aku ingin melihat mereka jika mereka masih hidup, dan mayat mereka jika mereka sudah mati. Aku pasti akan menangkap mereka." Angin menderu di telinga Bai Ningbing saat ia terus terjatuh. Ia tidak pernah menyangka akan ada hari di mana ia terpaksa melompat dari tebing. "Aku akan mati seperti ini. Meskipun ini menggembirakan, aku tidak puas." Saat kematian mendekat, hati Bai Ningbing bergejolak. "Aku belum memperoleh Yang Gu, sungguh tragis mati sebagai seorang wanita. Namun begitu aku mencapai tanah, aku pasti akan menjadi tumpukan daging yang hancur dan tidak seorang pun akan dapat mengetahui jenis kelaminku." Bai Ningbing tidak yakin mengapa dia memiliki pikiran aneh seperti itu tepat sebelum kematiannya. Pada saat ini, turbulensi di sekelilingnya meningkat, saat dia mendengar suara Bai Ningbing. Bai Ningbing berbalik, bagaimana mungkin orang lain selain Fang Yuan? Pada saat ini, Fang Yuan juga turun, tetapi dia menginjak burung tulang putih di bawah kakinya. Burung tanpa kaki. Burung ini tidak memiliki daging atau darah, tubuhnya terbuat dari tulang. Ia memiliki kepala elang, tubuh bangau,
ekor burung layang-layang dan 2 pasang sayap, tetapi tidak memiliki kaki. Tubuh Fang Yuan berlumuran darah dan kotoran, jelas bahwa dia telah mengalami banyak luka di terowongan rahasia sebelumnya. Pegang tanganku. Dia berjongkok di punggung burung itu, mengulurkan tangannya. Tepuk. Dengan tepukan, 2 tangan saling berpegangan erat. Fang Yuan mengerahkan lebih banyak kekuatan dan menarik Bai Ningbing ke punggung burung itu. Namun, saat ini, ada batu kurang dari 300 meter di bawah mereka, saat burung tanpa kaki itu turun ke batu seperti bintang jatuh. Hati-hati, kita akan jatuh. Bai Ningbing berteriak, jantungnya hampir melompat keluar dari tubuhnya. Batu gunung itu membesar dengan cepat dalam penglihatannya. Mata Fang Yuan bersinar cemerlang, berteriak dengan ganas, bagaimana jalan iblisku bisa goyah di gunung Bai Gu yang kecil ini, bangkitlah untukku. Bangkit, bangkit, bangkit. Teriakannya bergema di lembah. Di bawah manipulasinya, burung tanpa kaki itu mengepakkan sayapnya dengan marah, menggunakan seluruh kekuatannya untuk memperlambat penurunan. Retakan mulai muncul di keempat sayap tulangnya. Esensi purba Fang Yuan di celahnya berkurang dengan cepat, tetapi dengan teratai harta karun esensi surgawi yang mengirimkan sejumlah besar esensi purba, laut purba Fang Yuan naik dan turun terus-menerus. Sekelompok binatang tulang yang bersantai di dekat batu gunung merasakan keributan itu dan mengangkat kepala mereka sebelum segera berlari kencang. Seekor burung unta punggung abu-abu begitu takut sehingga ia membenamkan kepalanya yang tajam ke batu gunung tulang putih, mengangkat pantatnya tinggi ke langit. Burung unta seperti ini, ketika mereka takut, mereka suka merasakan kepastian palsu. Beberapa saat lagi akan jatuh. Bai Ningbing lupa bernapas dan Fang Yuan menatapnya dengan mata penuh amarah. Di bawah tekanan angin yang kuat, pohon-pohon tulang putih di batu gunung ini runtuh. Namun akhirnya, burung tanpa kaki itu terbang melewati pantat burung unta, terbang tinggi ke langit dengan sudut yang curam. Sayap pantat burung unta itu terpotong hingga tidak ada yang tersisa, memperlihatkan pantatnya yang bulat dan kosong. Hahaha, Bai Ningbing mulai tertawa terbahak-bahak di punggung burung itu. Setelah nyaris selamat dan terbebas dari tekanan kematian, dia merasakan hatinya perlahan-lahan tenggelam kembali ke tempatnya. Menyenangkan, benar-benar menyenangkan, kegembiraan hidup dan mati selalu yang paling menakjubkan. Bukankah kehidupan seperti itu, yang diinginkan dan dikejarnya? Burung tanpa kaki, terbanglah ke langit biru. Dia hampir bernyanyi dengan gembira. Pemimpin klan. Mereka hidup. Di tebing, para Master Gu klan Bai berkata dengan ekspresi gelap. Kita tidak bisa mengejar, itu burung tanpa kaki, yang mampu terbang 10.000 mil dalam sehari. Tai Daoku mendesah tak berdaya. Cacing Gu terbang itu langka, dan mereka yang bisa menyamai kecepatan burung tanpa kaki itu sedikit atau tidak ada. Di bawah peringkat 5, burung tanpa kaki adalah kuda terbang nomor 1. Aduh, surga itu buta. Bagaimana mungkin para penjahat seperti itu dibiarkan hidup? Beberapa orang tua berteriak dengan marah, memukul dada mereka. Mata pemimpin klan Bai merah, dia menggertakkan giginya sambil mengepalkan tinjunya begitu erat hingga tulang-tulangnya tampak akan meledak. Mendengar tawa Bai Ningbing, dia bahkan ingin melompat turun dari tebing untuk mengejar mereka. Bukannya klan Bai tidak memiliki Gu terbang, beberapa Master Gu telah menunjukkan kemampuan mereka, mengejar Fang dan Bai. Namun melihat kecepatan mereka, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk mengejar mereka berdua. Kepahitan yang hebat memenuhi hati Master Gu klan Bai. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya bahkan ketika penjahat itu melarikan diri di depan mata mereka. Tidak, kita jelas tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Kita tidak bisa, seorang Master Gu berteriak dengan marah, tubuhnya tiba-tiba mulai terbakar dengan api yang hebat. Bai Zanwen. Ekspresi pemimpin klan Bai berubah. Tuan tetua klan, semua orang tercengang. Kakek, Bai Zanlai penuh dengan air mata. Ketua klan, semuanya, kita tidak boleh membiarkan kedua bajingan ini lolos, atau di mana martabat klan Bai kita akan berada. Balas dendam untuk kedua tuan muda kita adalah yang terpenting. Setelah aku pergi, tolong jaga cucuku, temperamen anak ini sama kerasnya denganku. Dia mulai kehilangan suaranya di akhir. Seluruh daging, kulit, dan tulangnya berubah menjadi api, dan suaranya secara alami menghilang bersama mereka. Bahkan pupil matanya berubah menjadi warna ungu gelap. Dia telah berubah menjadi api berbentuk manusia. Api membakar dan meningkatkan suhu di sekitarnya,
dan semua orang mulai mundur sementara sebuah lagu sedih tampaknya terdengar di gunung. Gu obor manusia, Gu peringkat 4, yang pernah digunakan, membakar seluruh tubuhnya, mengubahnya menjadi api sampai kekuatan hidupnya terkuras. Tetua Bai Zanwen ini memilih untuk mengorbankan hidupnya untuk mendapatkan kekuatan yang luar biasa ini. Bagus, klan kita akan berdiri di sini dan menyaksikan kontribusi tetua. Pemimpin klan Bai tergerak, tetapi Bai Zanwen tidak dapat mendengarnya lagi. Saat hidupnya terbakar, dia merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir di tubuhnya, sepenuhnya bebas dan tak terikat. Pupil mata ungu hitam itu menatap orang-orang di sekitarnya dan menatap cucunya untuk terakhir kalinya, sebelum terbang ke langit. Obor manusia itu dengan cepat mendekati burung tanpa kaki itu. Bagus! Semua orang berteriak kegirangan. Ekspresi dingin seperti baja dari pemimpin klan Bai juga menunjukkan sedikit kegelisahan. Musuh yang kuat. Ekspresi Bai Ningbing muram. Dia kurang pengalaman dalam pertempuran udara, dia mungkin jatuh dan hancur berkeping-keping jika dia ceroboh. Melolong, obor manusia itu menggeram, niat membunuh yang kuat berkedip-kedip di pupil ungu gelapnya. Percikan api menyala saat kecepatan obor manusia itu meningkat lagi, menerkam ke arah Fang Yuan seperti kilat. Pegang erat-erat, Fang Yuan berkonsentrasi sepanjang waktu dalam mengendalikan burung tanpa kaki itu. Burung tanpa kaki itu meningkatkan kecepatannya dan menjauh, menyebabkan obor manusia itu menerkam. Udara kosong. Gelombang desahan dan rasa kasihan bisa terdengar dari tebing. Namun dengan cepat, obor manusia itu menerkam lagi. Burung tanpa kaki itu berbelok lagi dan menghindar dengan tipis. Bai Ningbing hampir terlempar dan dengan cepat meraih tulang yang menonjol keluar. Melolong, obor manusia itu menyerang lagi. Fang Yuan tertawa dingin, burung tanpa kaki itu tiba-tiba mengepakkan sayapnya, jatuh ke tanah. Obor manusia itu mengikutinya dari dekat. Kecepatannya melampaui burung tanpa kaki itu dan semakin dekat. Burung tanpa kaki itu tiba-tiba melebarkan keempat sayapnya, menghentikan jatuhnya dan terbang ke arah sebaliknya. Boom! Terbangnya obor manusia itu sepenuhnya bergantung pada dorongan api, ia tidak memiliki sayap untuk membantunya dengan cepat mengubah arahnya, dan jatuh menghantam bebatuan gunung. Seketika, lebih dari 6 km persegi tanah terbakar, membunuh semua binatang tulang dan sejumlah besar pohon tulang dalam jangkauannya. Di lautan api, gumpalan api berkumpul menjadi bentuk manusia lagi, terbang menjauh, dan mengejar Fang dan Bai tanpa henti. Namun, penggunaan cacing Gu juga bergantung pada penggunanya. Dalam aspek kultivasi Master Gu tentang pemeliharaan, penggunaan, dan pemurnian, penggunaan adalah salah satunya. Tidak sembarang orang bisa mengeluarkan Gu dan menunjukkan kemampuan penuhnya. Metode dan teknik yang digunakan sangat mendalam. Human Torque Gu adalah teknik bunuh diri dan tentu saja ini adalah pertama kalinya Bai Zanlai menggunakannya. Namun, Fang Yuan, meskipun ini adalah pertama kalinya dia menunggangi burung tanpa kaki dalam kehidupan ini, dia telah menggunakan cacing Gu terbang yang tak terhitung jumlahnya dalam kehidupan sebelumnya. Pengalamannya sudah berkali-kali dialami Bai Zanlai, hampir menjadi naluri yang tertanam dalam jiwanya. Di tebing, anggota klan Bai sedang mengamati situasi pertempuran. Ekspresi mereka perlahan berubah dari penuh harapan dan antisipasi, menjadi kemarahan. Siapapun sekarang dapat mengetahui bahwa burung tanpa kaki itu sedang bermain-main dengan tetua Bai Zanwen. Geraman obor manusia yang awalnya terdengar begitu mengagumkan dan penuh wibawa, sekarang terdengar seperti dia sedang melampiaskan kesedihannya tanpa daya. Sialan, seseorang mengepalkan tinjunya karena frustrasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Tai Daoku juga tercengang oleh keterampilan Fang Yuan, mendesah karena dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Fang Zheng, aku ingin kau mati. Teriak Bai Zanlai, benih kebencian tumbuh dalam hatinya. Pengorbanan tetua Bai Zanwen menjadi lelucon, dipermainkan oleh Fang Yuan, itu adalah tamparan ironis di wajah klan Bai. Lambat laun, kemarahan semua orang berubah menjadi kekecewaan dan keputusasaan. Kita tidak bisa menangkap mereka lagi. Tidak bisakah kita melakukan apapun selain melihat ini? Gu Yue Fang Zheng. Banyak orang mengucapkan nama ini, menggertakkan gigi mereka. Burung tanpa kaki terbang santai di udara, menghindari obor manusia itu berulang kali. Anak muda, teknik manuver burungmu hebat sekali, hahaha. Bai Ningbing tertawa terbahak-bahak, menurunkan kewaspadaannya. Ekspresi Fang Yuan membeku, hati-hati. Ledakan. Hebat terjadi,
Bai Zanwen tahu dia tidak bisa mengejar Fang dan Bai, jadi dia memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Ledakan dan api melahap burung tanpa kaki itu. Untungnya, burung tanpa kaki itu terbuat dari tulang putih, bahkan sayapnya seperti potongan tulang tipis. Api itu tidak menyebabkan banyak kerusakan, bahaya sebenarnya adalah dampak yang disebabkan oleh ledakan itu. Tubuh burung tanpa kaki itu penuh dengan retakan, dan kehilangan keseimbangan, jatuh ke tanah. Setelah turun agak jauh, di bawah manipulasi Fang Yuan, dia mendapatkan kembali keseimbangannya, dan terbang jauh. Fang Yuan, Bai Ningbing berteriak. Sebelumnya, Fang Yuan meminjamkannya Gu Kanopi, dia memiliki cacing Gu untuk melindunginya, tetapi Fang Yuan tidak. Saat ledakan terjadi, Fang Yuan tidak sempat mengaktifkan Gu yang defensif. Saat burung tanpa kaki itu melesat keluar dari kobaran api, tubuh Fang Yuan terbakar dalam kobaran api. Angin kencang menyebabkan kobaran api semakin besar, bahkan rumput telinga pendengaran di telinga kanannya pun ikut terbakar. Namun ekspresinya dingin seperti baja, seolah-olah dia tidak mengalami cedera sama sekali. Setelah burung tanpa kaki itu kembali stabil, Fang Yuan mengeluarkan bunga tusita dan menuangkan air susu ke kepalanya. Api pun padam, tetapi kulitnya sebagian besar terbakar dan wajahnya rusak, dia tampak sangat tragis. Bai Ningbing mencoba berbicara, tetapi tidak bisa mengatakan apapun. Fang Yuan, bagaimanapun, menyeringai dan tertawa, aku suka burung tanpa kaki, tahukah kau mengapa? Dia tersenyum, tetapi pemandangan itu mengerikan. Mengapa? Karena tidak memiliki kaki, hanya sayap, jadi tidak ada pilihan selain terbang. Ketika mendarat, itu menandakan kehancurannya. Mempertaruhkan semuanya dalam satu kesempatan, terbang atau mati. Pupil mata biru Bai Ningbing membesar, bersinar dengan cemerlang. Angin bertiup di wajahnya, menyebabkan rambut peraknya berkibar, bibir Bai Ningbing juga melengkung, hehehe, kalau begitu mari kita terbang ke langit. Burung tanpa kaki terbang ke langit, menjadi titik di cakrawala sebelum akhirnya menghilang. Di tebing, anggota klan Bai memperhatikan sampai mata mereka seolah menembus langit, tetapi tidak ada yang berbicara. Keheningan yang menakutkan menyelimuti semua orang. Dunia begitu luas, langit biru yang menakutkan, gunung Baigu putih seperti salju, sinar matahari bersinar ke bawah, burung tanpa kaki, siluet Fang dan Bai, adegan ini terukir dalam di hati setiap orang. Amarah tumbuh di hati mereka, seiring kebencian berkecambah di hati mereka. Puff, pemimpin klan Bai memuntahkan seteguk darah segar, dan jatuh terlentang, pingsan. Pemimpin klan, Tuan pemimpin klan, cepat, Master Gu penyembuh, selamatkan pemimpin klan. Kepanikan terjadi di tebing bab 228, Macan Tutul Hitam Mati Demi Cinta. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Matahari terbenam berwarna seperti darah sementara awan di sebelah barat menyerupai api yang menyala. Di bawah matahari terbenam, burung tanpa kaki itu mulai menukik perlahan setelah terbang hampir seharian. Ia telah melakukan serangkaian gerakan menukik dan terbang ekstrim, sambil menderita ledakan obor manusia, tubuhnya dipenuhi retakan dan tidak dapat lagi terbang. Bam! Di bawah kendali Fang Yuan yang cermat, burung tanpa kaki itu akhirnya jatuh ke dalam hutan. Asap dan debu beterbangan di mana-mana dan kawanan binatang buas melarikan diri dengan panik. Di mana ini? Bai Ningbing melompat dari burung itu dan mengamati sekelilingnya. Pepohonannya pendek dan lebat, tetapi memiliki banyak daun yang rimbun, tidak seperti jumlah daun yang jarang di pohon-pohon tulang gunung Baigu. Pepohonan di hutan ini seperti kanopi yang menghalangi sinar matahari, dan semua daunnya berwarna ungu, ungu muda, ungu tua, ungu kemerahan, ungu. Angin malam bertiup, jika seseorang melihat ke kejauhan, yang akan mereka lihat hanyalah lautan ungu. Hutan ungu, kita telah bergerak ke utara selama ini dan menurut arah yang kita tuju, ini seharusnya dekat Gunung Ziyu. Fang Yuan menebak, wajahnya dipenuhi kekhawatiran, Gunung Ziyu aman di siang hari, tetapi sangat berbahaya di malam hari. Hari mulai gelap, kita harus segera pergi dan mencari tempat yang aman untuk tinggal. Baiklah, Bai Ningbing mengangguk. Setelah lebih dari 2 jam, untungnya mereka menemukan sebuah gua. Pemilik asli gua itu adalah beruang berkantung. Spesies beruang ini memiliki kantung marsupial alami di perutnya, seperti kanguru. Kayu kering terbakar dengan suara berderak, api unggun menyala dengan tenang, semur daging di panci besi di atas rak sudah mendidih, mengeluarkan aroma yang pekat. Cakar beruang yang gemuk dan lembut sudah dipanggang.
Selain itu, ada juga banyak makanan lezat dari klan Bai yang disimpan dalam bunga tusita. Keduanya dengan cepat mulai melahap makanan itu, dan suasana hati mereka yang tegang mulai rileks. Bai Ningbing tiba-tiba tertawa, matanya yang biru tua menatap Fang Yuan, lihat, ini pembalasan. Kau membakar kedua kakak beradik itu sampai mati, dan sekarang, kau sendiri yang terbakar seperti ini. Cahaya api menyinari wajah Fang Yuan, luka parah di wajahnya membuatnya tampak mengerikan dan jelek. Jika seorang gadis pemalu melihat penampilannya, mereka mungkin akan berteriak ketakutan saat itu juga. Namun, Fang Yuan tertawa, tidak peduli dengan komentar itu, dia bahkan dalam hati senang. Untungnya, kita punya gutulang daging, tidak akan sulit untuk mengembalikan penampilan aslimu. Kau hanya perlu memotong kulit dan daging yang terbakar, lalu kita bisa menggunakan gutulang daging untuk menumbuhkannya kembali. Tapi, kau hanya peringkat 1 dan tidak bisa menggunakan gutulang daging. Ayo, mohon padaku, mungkin hatiku yang baik dan murah hati akan merasa kasihan padamu, dan menyembuhkanmu. Bai Ningbing tidak akan melepaskan kesempatan untuk mengejek Fang Yuan. Fang Yuan membuat gerakan mengangkat alisnya, meskipun alisnya sudah terbakar. Untuk apa aku ingin menyembuhkannya? Bukankah situasi ini cukup bagus? Dia tertawa. Kita membunuh dua tuan muda klan Bai dan juga mempermainkan pemimpin dan tetua klan Bai, apakah menurutmu mereka akan membiarkan kita pergi? Cedera ini menyelamatkanku dari upaya untuk mengubah penampilanku. Rumput telinga pendengaran bumi hancur, telinga kanan Fang Yuan hancur. Cedera pada tulang rawan di telinganya bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan oleh gutulang daging. Tetapi bahkan jika ia dapat menyembuhkannya, ia lebih suka kehilangan satu telinganya untuk mengubah penampilannya. Di masa lalu, ada sosok iblis, Bai Sanzi, yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Ia berpura-pura menjadi gila, mengolesi kotorannya sendiri ke tubuhnya, bahkan memotong anggota tubuh kelimanya dan menjadi seorang kasim. Musuh-musuhnya akhirnya percaya bahwa ia telah menjadi gila dan dengan demikian melonggarkan kewaspadaan mereka, memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Kemudian, ia kembali untuk membalas dendam dan membantai seluruh keluarga musuh-musuhnya, termasuk yang tua dan yang muda. Ada seorang tokoh besar dari jalan yang benar, Permaisuri Wuji. Ketika ia masih muda, kakak perempuannya sendiri telah merampas haknya atas tahta, ia hanya bisa menyembunyikan keluhan ini di dalam dirinya. Kakak perempuannya iri dengan kecantikannya dan dengan demikian, untuk menghindari membiarkannya mempersulit keadaan, Permaisuri Wuji memotong pangkal hidungnya, merusak dirinya sendiri, tetapi memperoleh ruang untuk bertahan hidup dan tumbuh. Setelah lebih dari 10 tahun, ia menggulingkan rezim kakak perempuannya dan membangun kembali otoritasnya. Dia kemudian memerintahkan 5 organ sensorik kakak perempuannya untuk dipotong, membuatnya hidup dalam keadaan di mana dia tidak dapat memilih untuk hidup atau mati. Sepanjang sejarah, semua tokoh besar pandai menunggu waktu dan tidak terikat pada penampilan jasmani. Tidak peduli apakah itu jalan yang benar atau iblis, terlepas dari pria atau wanita, mereka semua seperti ini. Setelah Permaisuri Wuji mengambil kendali, dia tidak menyembuhkan hidungnya meskipun dia memiliki sarana penyembuhan. Menyimpan ini sebagai peringatan untuk dirinya sendiri. Klan Wu menjadi klan teratas di perbatasan selatan, menekan klan Tai, klan Sang, klan Fei, dominasinya tidak dapat ditantang. Mereka yang menuruti penampilan jasmani sebagian besar dangkal dan akan sulit bagi mereka untuk berhasil. Terlepas dari apakah itu dunia ini atau bumi, keduanya membuktikan hal ini. Raja Yu dari Zhou, hanya demi senyum dari selir kesayangannya Bao Xi, menyalakan suar peringatan untuk mengelabui negara-negara bawahan, apa hasilnya? Orang-orang kehilangan kepercayaan padanya dan dia dibunuh oleh orang-orang barbar. Lu Bu menggantikan Diao Chan, Raja Wu menggantikan Xi, Xiang Yu sang penakluk membawa selir Yu ketika dia melakukan kampanye militer, hahaha, apa hasil dari orang-orang ini? Sebaliknya, Cao Cao pendek, Sun Bin cacat, Sima Qian dikebiri. Semua orang mencintai kecantikan, namun, prestasi sama sekali tidak relevan dengan kecantikan jasmani, hanya temperamen yang dapat melepaskan diri dengan kuat yang menjadi dasar kesuksesan besar. Sebenarnya, kamulah yang terlalu mempesona, dengan mata biru dan rambut perakmu, kamu harus mengubahnya. Fang Yuan berkata sambil menatap Bai Ningbing. Bai Ningbing mendengus dingin dan tidak menjawab. Fang Yuan melanjutkan, burung tanpa kaki itu rusak, tetapi kami baru terbang sejauh beberapa ribu mil. Meskipun kami cukup jauh dari klan Bai,
mereka pasti akan datang untuk menangkap kami atas apa yang telah kami lakukan. Kami berada dalam situasi yang berbahaya, jika mereka menyebarkan poster pencarian, hari-hari kami akan menjadi lebih sulit. Bai Ningbing mempertimbangkan ide itu dengan cemberut, sebelum setuju, baiklah, aku juga lelah dengan pakaian ini, berganti ke penampilan baru mungkin akan menjadi pengalaman yang brilian. Selanjutnya, keduanya mulai menghitung kerugian dan keuntungan mereka. Ada kerugian, rumput telinga pendengaran bumi, kelabang emas gergaji, guka rapas, rumput duri besi, busisik siluman, burung tanpa kaki, semuanya hancur dalam pengejaran. Namun, bagi Fang Yuan, hidup adalah yang paling penting. Hanya dengan hidup, ada kemungkinan dan harapan. Ini adalah fondasi untuk segalanya. Untuk terus hidup, bahkan jika dia harus melepaskan Spring Autumn Cicada, lalu kenapa? Singkatnya, mampu melepaskan adalah karakter orang hebat. Bagaimana dengan keuntungan? Ada banyak gu tombak tulang dan gu tombak tulang spiral di lubang Fang Yuan. Mereka juga memperoleh perisai tulang terbang peringkat 3, gu tulang giok, gu tulang besi, gu tulang daging tipe penyembuh, dan beberapa buku tulang yang mencatat semua jenis resep. Selain itu, mereka juga memperoleh gu panas pembersih dari klan Bai. Tentu saja, yang paling penting adalah gu kesatuan tulang daging yang berhasil mereka sempurnakan pada saat yang berbahaya seperti itu. Dibandingkan dengan keuntungannya, kerugian mereka tidak terlalu serius. Bagaimanapun, ini adalah warisan yang lengkap. Biksu Anggur Bunga mungkin adalah ahli peringkat 5, lebih unggul dari sarjana tulang abu-abu peringkat 4, tetapi keuntungan Fang Yuan dari warisan anggur bunga kalah dari warisan Gu Bai ini. Alasannya adalah warisan Bai Gu telah direncanakan dengan saksama sejak lama oleh Grey Bone Scholar, sedangkan warisan Flower Wine diselesaikan dengan tergesa-gesa. Faktanya, Fang Yuan hanya berjalan melalui jalur utama warisan Bai Gu, ada banyak cabang samping lainnya, dan terlebih lagi, ada banyak kunci gigi baja yang tidak dibuka di ruang rahasia kantong daging. Semua benda ini akan melayani klan Bai. Mereka mengendalikan tempat ini, dan selama mereka menghabiskan waktu dan tenaga, mereka pasti bisa melahap seluruh warisan. Tapi tidak masalah, aku telah mengambil semua cacing gu dalam daftarku. Selama gu kesatuan tulang daging ini menunjukkan efeknya, itu akan jauh melampaui yang lain. Hanya saja rumput telinga pendengaran bumi telah dihancurkan yang agak merepotkan. Filosofi Fang Yuan adalah hanya hal-hal yang praktis yang bisa berharga. Mereka telah kehilangan kelabang emas gergaji mesin, tetapi gu tombak tulang spiral dapat memenuhi syarat untuk menggantikannya. Tisel besi dan gu karapas telah hilang, tetapi mereka masih memiliki gu kanopi dan perisai tulang terbang. Namun, dengan hilangnya rumput telinga pendengaran bumi, mereka sekarang memiliki lubang dalam aspek investigasi. Mereka kekurangan aspek penyembuhan dan gerakan sebelumnya, tetapi sekarang kedua aspek ini kurang lebih terisi, sedangkan celah muncul dalam aspek investigasi. Dalam kehidupan, segala sesuatunya sering tidak berjalan sesuai keinginan Anda. Malam hari di Gunung Ziyu jauh lebih ramai daripada siang hari. Fang Yuan dan Bai Ningbing bergantian berjaga, keduanya tidak tidur nyenyak. Sesekali, raungan dan suara pertempuran binatang buas datang dari luar gua. Terutama saat fajar menyingsing, pertempuran sengit terjadi di dekat gua, membangunkan Fang Yuan yang sedang tidur nyenyak. Ini adalah pertarungan antara 2000 raja binatang buas. Dua ular piton bulu hitam bersayap telah memprovokasi macan tutul hitam. Keduanya saling bertukar gerakan membunuh, gerakan mereka sangat berisik, dan momentum mereka mencengangkan. Macan tutul hitam adalah binatang buas yang khusus untuk Gunung Ziyu. Mereka memiliki bintik-bintik ungu di kulit mereka, tubuh mereka kuat dan mereka sangat cepat, mereka sering meninggalkan bayangan halus ketika mereka bergerak melalui hutan. Pergerakan mereka tenang dan mangsanya biasanya berakhir di perut mereka tanpa sempat bereaksi. Fang dan Bai berada di tepi jurang, mereka bahkan bisa mengatakan bahwa mereka terjebak di dalam gua, tidak dapat melarikan diri. Seiring berjalannya waktu, macan tutul hitam itu perlahan-lahan kalah jumlah, terpojok. Ini adalah macan tutul betina yang sedang hamil. Macan tutul hitam selalu datang berpasangan, jantan dan betina. Macan tutul betina sedang hamil, dan macan tutul jantan pergi berburu. Siapa sangka ular piton berbulu hitam akan menyerang selama jeda ini. Pada akhirnya, macan tutul betina mati karena dililit ular piton berbulu hitam. Namun, sebelum ular piton berbulu hitam itu bisa melarikan diri, macan tutul jantan yang kembali melihatnya,
lalu setelah pertarungan hidup dan mati lainnya, macan tutul jantan membunuh si pembunuh, tetapi disambut oleh mayat macan tutul betina yang dingin. Fajar pun tiba, sinar pertama bersinar di atas bulu indah macan tutul hitam itu. Namun, macan tutul betina itu sudah tidak ada lagi. Macan tutul jantan mondar-mandir di sekitar macan tutul betina dan mengeluarkan rengekan sedih. Mereka begitu dekat, namun begitu jauh, dipisahkan oleh hidup dan mati. Mengapa dia tidak pergi? Gerutu Bai Ningbing. Tenang saja, macan tutul hitam jantan dan betina itu satu hati. Jika yang satu mati, yang lain tidak akan terus hidup sendiri. Fang Yuan mendesah, aku akan kembali tidur. Ia kembali ke kedalaman gua untuk tidur lagi sementara Bai Ningbing tetap tinggal di pintu masuk gua untuk berjaga. Macan tutul jantan itu mondar-mandir sebelum berbaring, ia menjulurkan lidahnya dan mulai menjilati luka macan tutul betina. Luka pada macan tutul betina telah berubah menjadi hitam pekat karena racun ular piton berbulu hitam. Macan tutul jantan itu hidup sepanjang hidupnya di sini, ia dapat membedakan racun ini hanya dengan mengendus. Namun, ia tidak peduli lagi sekarang. Pada akhirnya, matanya yang cemerlang mulai meredup dan perlahan menutup. Menjelang siang, ia telah meninggal. Ia berbaring diam bersama macan tutul betina, bulu mereka yang indah membuat mereka tampak seperti karya seni yang halus. Setelah melihat sendiri seluruh rangkaian kejadian ini, Bai Ningbing tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam-dalam. Tidak lama kemudian, Fang Yuan terbangun dan berjalan keluar dengan penuh semangat. Ia melihat Bai Ningbing bersandar di dinding gua, menatap kosong ke arah mayat kedua macan tutul hitam itu. Bagaimana panennya? Tanya Fang Yuan. Bai Ningbing mengangkat bahu dan berbicara dengan minat yang memudar, cacing-cacing gu yang bisa terbang semuanya telah terbang menjauh, aku tidak punya cara untuk menangkap gu. Selain itu, bukankah kau juga melihat pertempuran tadi malam? Cacing-cacing gu itu mati atau terluka, yang tersisa bukanlah sesuatu yang kita butuhkan. Haha, jika bukan karena itu, mengapa orang sepertimu kembali tidur? Fang Yuan tertawa, meskipun mereka adalah 2000 raja binatang buas, cacing-cacing gu pada mereka bukanlah sesuatu yang hebat. Tapi itu tidak berarti tidak ada panen, hehe. Mengatakan demikian, Fang Yuan berjalan menuju mayat-mayat macan tutul hitam itu. Bab 229, beristirahat dan memulihkan diri di dusun. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Bai Ningbing tidak dapat menahan rasa ingin tahunya saat melihat Fang Yuan berjalan menuju bangkai macan tutul hitam. Dia melihatnya berjongkok dan meraba-raba telinga macan tutul hitam. Setelah beberapa saat, Fang Yuan mengeluarkan dua helai daun ungu yang indah dari telinga kiri macan tutul jantan dan telinga kanan macan tutul betina. Ini adalah gu penyembunyian nafas. Gu rumput tingkat 3, Master Gu dapat menggunakannya untuk menyembunyikan aura dan tingkat kultivasi mereka. Hingga taraf tertentu, itu adalah kemampuan kamuflase. Hampir semua macan tutul hitam memiliki gu penyembunyian nafas di telinga. Namun, macan tutul hitam bergerak berpasangan dan setidaknya berada di level Raja 1000 binatang buas. Mereka ahli dalam serangan diam-diam, dan sangat lincah, menangkap mereka adalah usaha yang sangat merepotkan dan berbahaya. Selain itu, macan tutul hitam khusus untuk Gunung Ziyu. Dengan demikian, pengetahuan tentang keberadaan gu penyembunyian nafas di telinga macan tutul hitam belum diketahui secara luas. Dalam kehidupan Fang Yuan yang ke-150 tahun sebelumnya, muncullah sosok jalan lurus yang dijuluki Raja Pemburu, Sun Gan. Dialah orang pertama yang memburu macan tutul hitam untuk mendapatkan gu penyembunyian nafas mereka, dan meraup banyak uang dengan menjualnya ke pasar. Setelah dia, banyak sekali Master Gu yang berbondong-bondong ke Gunung Ziyu untuk meraup banyak uang. Seperti ini, hanya dalam beberapa tahun, semua macan tutul hitam itu musnah. Namun, saat ini Gunung Ziyu masih merupakan daerah terpencil. Di tempat ini, siang hari aman sedangkan malam hari sangat berbahaya. Tidak ada klan di sini, tetapi ada bentuk embrio klan, sebuah dusun. Fang Yuan tidak memiliki rumput telinga pendengaran bumi untuk ditelusuri, tetapi untungnya mereka memperoleh dua gu penyembunyian nafas. Fang dan Bai mengandalkan gu ini untuk menghindari banyak bahaya. Mereka tidak akan naik ke Gunung Ziyu, kekuatan mereka saat ini cukup untuk bergerak melintasi hutan biasa, tetapi tidak cukup untuk masuk jauh ke dalam gunung-gunung terkenal dan sungai-sungai besar. Bahkan klan Bai harus membayar harga yang mahal untuk menjelajahi daerah-daerah ini, apalagi Fang dan Bai saat ini.
Mereka mengitari Gunung Ziyu dan bergerak maju, dan setelah 2 hari, mereka menemukan jalan setapak pegunungan. Itu adalah jalan setapak buatan manusia, dan jauh lebih aman daripada hutan. Tentu saja, jika keberuntungan seseorang buruk, mereka mungkin menemukan situasi berbahaya. Fang dan Bai bergerak di sepanjang jalan setapak pegunungan, sampai suatu malam, mereka melihat gumpalan asap tipis. Keduanya saling melirik sebelum mempercepat langkah mereka. Mereka melihat sebuah dusun terletak di cekungan pegunungan. Dusun itu dikelilingi oleh tembok batu pendek, dengan penjaga berdiri di beberapa titik. Sekarang sudah malam dan para petani kembali berkelompok, berjalan ke dusun itu dengan cangkul dan peralatan pertanian lainnya di atas mereka. Namun, mereka semua adalah manusia biasa dan tidak perlu khawatir. Ayo pergi. Fang Yuan berjalan menuju dusun itu. Begitu saja, Bai Ningbing agak terkejut. Kemunculan mereka dengan cepat menarik rasa ingin tahu dan tatapan curiga dari penduduk desa. Sebagian besar desa di dunia ini tidak terlalu ramah terhadap orang asing. Penduduk desa klan bahkan lebih ramah, mereka akan membuat pertahanan ketat di seluruh desa, karena takut mata-mata dan perampok akan menyusup ke desa. Bolehkah saya bertanya kepada kedua tamu terhormat itu apakah Anda adalah Tuan Gu Master yang terhormat? Sebelum Fang dan Bai mencapai pintu masuk, dua penjaga yang tampak mirip mendekati mereka. Bai Ningbing tidak berbicara, menurut kesepakatan awal mereka, Fang Yuan akan bertanggung jawab atas semua komunikasi. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, "Halo saudara-saudara, kita berdua manusia biasa." Kedua penjaga itu tampak menghela napas lega ketika mendengar ini, wajah mereka jelas mengendur. Penjaga muda itu dengan jijik mengamati tubuh Fang Yuan, sebelum berbicara dengan sedikit jijik, "Menurutku, bagaimana mungkin orang seburuk itu bisa menjadi salah satu dari Tuan Gu yang memiliki kekuatan ilahi?" Seluruh tubuh Fang Yuan terbakar dan satu telinganya hilang, penampilan seburuk itu menimbulkan rasa jijik pada orang-orang. Bai Ningbing juga mengubah pakaiannya yang biasa, ia memotong pendek rambut peraknya yang panjang dan juga mengecatnya menjadi hitam. Tubuhnya yang seputih salju karena otot-otot es, kini menghitam. Hanya warna matanya yang tidak bisa ditutupi, jadi ia mengenakan topi jerami dan menutupi setengah wajahnya. Saat keduanya berdiri bersama, mereka tampak seperti penduduk desa yang fana. "Adik kecil, perhatikan apa yang kau katakan." Penjaga senior menegur penjaga junior, lalu dengan waspada menatap Fang dan Bai, "Dari mana asalmu dan apa yang kau lakukan di sini?" "Kami berasal dari sebuah dusun di seberang gunung. Kami membawa kereta dorong yang penuh dengan rempah-rempah dan daging asin, berpikir untuk menjualnya, tetapi, kami menabrak seekor harimau dalam perjalanan. Wah, itu benar-benar membuatku takut setengah mati. Kami berlari dengan gila-gilaan sepanjang jalan dan baru saat itulah kami bisa menyelamatkan diri. Kami tidak berani kembali untuk saat ini, jadi kami datang ke dusunmu dan berharap untuk bermalam di sini. Kami akan segera pergi besok." Fang Yuan berbicara begitu saja. Kewaspadaan dalam tatapan penjaga itu berkurang. Fang Yuan berkata, "Kakak, tidak perlu memarahi adikmu. Aku mendapat luka ini dari kebakaran, hari itu, rumah kami terbakar, dan ketika mencoba menyelamatkan beras, saya terbakar sampai seperti ini. Semua orang menderita akhir-akhir ini." Penjaga senior itu menghela napas, "Kalian boleh masuk ke dusun itu, dan jika kalian tidak menemukan seorang pun yang bersedia memberi kalian tempat berteduh, kalian harus bermalam di sudut tembok." Setelah selesai mengucapkan instruksi, para penjaga membuka jalan. Setelah Fang dan Bai memasuki dusun itu, penjaga senior itu memberi instruksi kepada saudaranya, "Beritahu kepala desa, bahwa ada 2 orang luar di sini, dia sebagai tetua memiliki banyak pengalaman, minta dia untuk berjaga-jaga." "Saudaraku, kalian terlalu berhati-hati. Bagaimana mungkin mereka berdua adalah Master Gu? Selain itu, mengapa Master Gu mencoba menipu kita manusia? Untuk bersenang-senang, jika aku menyuruhmu, pergi saja, membuatku menjalankan tugas lagi." Penjaga muda itu menggerutu tetapi tetap pergi pada akhirnya. Suasana di dalam dusun itu damai. Udara dipenuhi aroma makanan. Setelah seharian bekerja keras, keluarga-keluarga berkumpul di sekitar meja makan dan berbincang dengan gembira. Bai Ningbing tanpa sadar merasa rileks di lingkungan seperti itu. Alasan penyamarannya adalah karena mereka tidak ingin meninggalkan jejak yang dapat memudahkan klan Bai melacak mereka. Alasan lainnya adalah karena sifat Fang Yuan yang berhati-hati,
dengan menyembunyikan diri di lingkungan yang tidak dikenal, mereka dapat bereaksi terhadap segala hal yang tidak biasa. Mudah untuk menemukan rumah untuk berlindung, cukup berikan penduduk desa pecahan batu purba dan mereka akan dengan senang hati mengosongkan rumah. Namun, melakukan hal ini tidak akan sesuai dengan identitas mereka saat ini. Fang Yuan punya cara yang lebih baik. Dia berjalan di sekitar dusun, sebelum berhenti di depan sebuah rumah tua. Hanya ada seorang wanita tua di rumah itu. Dia punya seorang cucu tetapi dia dibunuh oleh serigala saat bermain. Wanita tua itu sedang mengambil air dari sumur di depan rumahnya, tindakan itu tampaknya sangat menguras tenaganya. Bibi, biarkan aku membantumu. Fang Yuan menyeringai konyol dan dengan bersemangat berlari ke arah wanita tua itu. Wanita tua itu terkejut ketika dia melihat penampilan Fang Yuan. Namun, Fang Yuan bertindak dengan penuh semangat dengan seringai konyol di wajahnya, dan setelah dengan cepat mengambil beberapa ember air, kewaspadaan wanita tua itu menghilang. Anak muda, kamu orang luar. Wanita tua itu tersenyum lebar dengan beberapa gigi yang tanggal. Ya, kami berharap untuk menginap di rumahmu malam ini. Bibi, aku bisa mengerjakan pekerjaanmu, boleh. Fang Yuan berkata dengan bodoh. Baiklah, wanita tua itu dengan senang hati setuju. Meskipun penduduk desa akan saling membantu secara finansial di masa normal, dia masih membutuhkan tenaga kerja seperti ini. Bai Ningbing menyaksikan adegan ini tanpa berkata-kata. Fang Yuan ini benar-benar bisa berakting. Setelah mengambil air, ia memotong kayu bakar. Fang Yuan juga memasak makanan, wanita tua itu berulang kali memujinya atas gerakannya yang cepat dan terampil. Bibi, biarkan aku membantumu mengambil lebih banyak air. Kita akan bicara setelah aku mengisi tong air. Setelah makan malam, Fang Yuan kembali mengambil air atas kemauannya sendiri. Wanita tua itu terus berkata tidak perlu, tetapi Fang Yuan bersikeras melakukannya. Setelah tong air terisi penuh, wanita tua itu berbicara dengan air mata di matanya, anak muda, kamu benar-benar. Hidup yang sangat pahit seperti wanita tua ini. Jelas, Fang Yuan telah mengarang cerita menyedihkan selama makan malam, yang meninggalkan kesan mendalam pada wanita tua yang sederhana itu. Lentera adalah kemewahan bagi orang-orang biasa, sehingga rumah itu gelap di malam hari. Satu-satunya cahaya masuk melalui jendela dari bulan. Rumah itu memiliki dua tempat tidur sederhana dan kasar. Bai Ningbing berbaring di lantai tetapi sangat puas. Kelelahan yang terkumpul dari hari-hari berjalan sekarang perlahan menghilang. Fang Yuan berbaring bersila di tempat tidur, pikirannya tertuju pada celah, mengamati gu kesatuan tulang dan daging. Dia belum pernah menggunakan sepasang gu ini sekalipun sejak dia mendapatkannya. Bagaimanapun, dia telah menyempurnakannya setelah melunakkan resepnya. Dan dengan sifat Fang Yuan yang berhati-hati, dia tentu perlu mempelajarinya dengan benar sebelum menggunakannya. Tiba-tiba, Fang Yuan membuka matanya, cahaya terang melintas di antara mereka. Tidak masalah, gu kesatuan tulang dan daging dapat digunakan. Setelah berkata demikian, dia memanggil sepasang gu berbentuk gelang giok. Dua gelang giok ini, satu berwarna hijau seperti rumput sedangkan yang lainnya berwarna merah seperti darah. Keduanya diikat menjadi satu dan tidak dapat dipisahkan. Fang Yuan telah menyempurnakannya sebelumnya. Namun, untuk mengeluarkan efek magisnya, dia harus melepaskan salah satunya dan membiarkan Bai Ningbing menyempurnakannya. Bai Ningbing duduk dalam posisi bersila saat menerima gu, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menyempurnakannya dan malah menatap Fang Yuan, apa rencanamu selanjutnya? Fang Yuan terkekeh, dan di sini kupikir kau tidak akan bertanya. Meskipun hari masih gelap, Bai Ningbing bisa merasakan Fang Yuan tersenyum saat ini. Dia hanya mendengus dan tidak berbicara. Fang Yuan tidak berencana untuk menyembunyikan rencananya darinya, tujuan kita berikutnya adalah Gunung Sangliang. Gunung Sangliang, Klan Sang. Alis Bai Ningbing sedikit berkerut. Klan Sang adalah salah satu kekuatan teratas di perbatasan selatan, tidak lebih lemah dari Klan Tai dan Klan Fei. Hanya Klan Wu yang berada di atasnya. Klan Sang terkenal dengan bisnis mereka di perbatasan selatan, dan bahkan orang-orang di luar perbatasan selatan, asalkan mereka memiliki sedikit pengalaman, tahu bahwa Klan Sang di perbatasan selatan adalah pusat bisnis dan perdagangan. Kota Klan Sang sangat berkembang pesat sehingga ada peluang untuk mendapatkan batu purba di mana-mana. Ketika Bai Ningbing masih memiliki fisik jiwa es gelap utara, dia sangat ingin mengunjungi kota Klan Sang. Namun sekarang,
Dia ragu-ragu, dengan kejahatan yang telah kita lakukan terhadap klan Bai, kita mungkin sudah dicari oleh semua tokoh jalan lurus. Bukankah kita akan langsung masuk perangkap dengan pergi ke kota klan Sang? Fang Yuan tersenyum, jika hanya ada 2 tempat di seluruh perbatasan selatan yang dapat menerima kita, kota klan Sang itu pasti salah satunya. Klan Sang mungkin salah satu pemimpin jalan lurus, tetapi kota klan Sang adalah tempat dengan kebebasan penuh, dan juga tempat di mana sebagian besar tokoh jalan iblis membuang barang-barang mereka. Jika bukan karena itu, bagaimana klan Sang bisa menjadi klan terkaya di perbatasan selatan? Bahkan klan Wu jauh lebih rendah dari mereka dalam aspek ini. Bai Ningbing merenung sejenak ketika mendengar ini, rumor mengatakan bahwa kamu dapat membeli apa saja di kota klan Sang, apakah ini benar? Fang Yuan menggelengkan kepalanya, hal-hal dalam rumor itu semuanya berbicara tentang barang-barang tingkat rendah. Ada terlalu banyak hal di dunia ini yang memiliki banyak permintaan tetapi tidak ada persediaan. Misalnya, yang Gu tertentu. Hahaha, bab 230, kultivasi ganda. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Di dalam ruangan gelap, Bai Ningbing mendengus kesal. Fang Yuan mengganti topik pembicaraan, pada tahap ini, kota klan Sang adalah tempat yang paling cocok untuk kita. Ada banyak toko di sana tempat kita dapat membeli cacing gu yang cocok untuk kita. Meskipun cacing gu yang kita miliki sekarang sangat bagus, mereka tidak cocok satu sama lain. Hanya dengan cacing gu yang dapat saling melengkapi, kita dapat menunjukkan kecakapan bertarung yang lebih kuat dan bahkan melawan peringkat yang lebih tinggi. Bai Ningbing sepenuhnya setuju. Semua Master Gu yang hebat akan memiliki seperangkat cacing Gu yang saling melengkapi. Misalnya, ketika Bai Ningbing memiliki fisik jiwa es gelap utara, cacing Gu yang dimilikinya adalah Gu bila es, Gu es, Gu perisai air, Gu peti mati es burung biru, Gu otot es, Gu iblis es. Mereka semua termasuk dalam seri es dan air, dan mudah saling melengkapi ketika dipasangkan dan digunakan bersama. Namun, Fang dan Bai hanya memiliki beberapa cacing Gu. Jika mereka melengkapi satu set cacing Gu yang saling melengkapi, kemampuan bertarung mereka setidaknya akan berlipat ganda. Untungnya, Fang Yuan telah menyimpan sejumlah besar Gu tombak tulang dan Gu tombak tulang spiral. Semua ini dapat dijual di kota klan Sang. Bahkan jika tidak ada satupun Gu ini, Fang Yuan memiliki teratai harta karun esensi surgawi dan dapat menggunakannya untuk menghasilkan batu purba. Tujuan pertama pergi ke kota klan Sang adalah untuk bersembunyi. Tujuan kedua adalah untuk membeli dan menukar cacing Gu. Namun, tujuan ketiga Fang Yuan tidak mudah untuk diceritakan kepada Bai Ningbing. Ini melibatkan perjudian batu. Di sudut gelap situs perjudian batu tertentu, ada batu yang menyembunyikan Gu berwarna pelangi legendaris. Cacing Gu yang dimiliki Fang Yuan setinggi Spring Autumn Cicada peringkat 6, teratai harta karun esensi surgawi yang terlibat dengan peringkat 9 yang mulia abadi, Gu tengkorak darah yang dapat mengubah bakat seseorang dan juga Gu kesatuan tulang daging. Mengesampingkan Gu kesatuan daging tulang, Gu tengkorak darah telah kehilangan nilainya karena hampir tidak ada kerabat darah yang tersisa dari Fang Yuan sekarang. Heavenly Essence Treasure Lotus mungkin memiliki hasil yang sangat baik, tetapi tidak memiliki prospek kemajuan karena Fang Yuan tidak memiliki resep fusinya. Semakin tinggi kultivasinya, semakin sedikit bantuan yang akan diberikannya. Jangan bicara tentang Spring Autumn Cicada. Saat ini masih berhibernasi. Jika seseorang mengatakan untuk menggunakannya, itu akan penuh bahaya, tetapi jika seseorang tidak menggunakannya, begitu pulih, itu akan meledakkan celah. Itu adalah bom waktu yang terus berdetak. Spring Autumn Cicada, Heavenly Essence Treasure Lotus, Gu tengkorak darah dan Gu kesatuan daging tulang adalah Gu paling berharga yang dimiliki Fang Yuan. Selain itu, keempatnya memiliki kesamaan, mereka semua terlibat dalam membantu kultivasi. Seberapa besar bantuan mereka bagi Fang Yuan? Besar, sangat besar. Namun, kegunaan mereka dalam pertempuran tidak begitu kentara. Gu di kota klan Sang itu berbeda karena merupakan kartu truf untuk pertempuran. Dengan itu dan beberapa cacing Gu lain untuk melengkapinya, Fang Yuan baru bisa dianggap telah terlahir kembali. Dia akan memiliki keyakinan untuk menjadi tak tertandingi di antara mereka yang berada di peringkat yang sama, memulihkan beberapa posisi dari kehidupan sebelumnya sebagai salah satu jagoan besar di jalur iblis. Perjalanan ke kota klan Sang masih panjang, tidak perlu memikirkan ini sekarang, kamu harus terlebih dahulu menyempurnakan Gu kesatuan tulang dan daging. Fang Yuan menghentikan topik ini.
Bai Ningbing merasa sedikit tenang setelah mengetahui rencana Fang Yuan. Setelah berhubungan dengan Fang Yuan begitu lama, dia menjadi semakin sadar betapa licik dan liciknya Fang Yuan. Terutama penampilannya hari ini, kesederhanaan dan kejujurannya bahkan hampir membodohinya. Belum lama ini, dia menyaksikan bagaimana Fang Yuan memurnikan Gu kesatuan tulang dan daging dan setelah menghubungkan semua perilakunya, dia mulai merasakan hawa dingin di hatinya. Dia mengingatkan dirinya sendiri untuk berhati-hati dan belajar dari kesalahan pemimpin klan Bai yang menyedihkan itu. Jika dia tidak waspada terhadap Fang Yuan, siapa tahu suatu hari dia mungkin dijual oleh Fang Yuan sambil masih menghitung uang untuknya. Dia menggelengkan kepalanya untuk menenangkan suasana hatinya dan mulai memurnikan Gu kesatuan tulang dan daging. Sepasang Gu ini memiliki bentuk yang aneh dengan satu hijau dan satu merah. Bai Ningbing memilih yang merah dan mulai menuangkan esensi purba ke dalamnya. Gu kesatuan tulang dan daging ini telah disempurnakan oleh Fang Yuan sejak awal. Sekarang, Fang Yuan menghapus jejaknya dari Gu dan bekerja sama dengan Bai Ningbing. Bai Ningbing tidak membutuhkan banyak waktu untuk memurnikannya. Saat dia selesai memurnikan Gu, ada perubahan pada Gu kesatuan tulang dan daging. Sepasang gelang giok yang saling terkait ini tiba-tiba menghilang sepenuhnya di udara. Dan hampir seketika, muncul tanda melingkar di pergelangan tangan Fang Yuan dan Bai Ningbing. Yang berbeda adalah, tanda yang muncul di pergelangan tangan kiri Fang Yuan berwarna hijau, sedangkan tanda yang muncul di pergelangan tangan kanan Bai Ningbing berwarna merah. Sebuah hubungan misterius muncul dari hati Fang dan Bai. Hubungan ini memungkinkan Fang Yuan merasakan Bai Ningbing dan Bai Ningbing juga dapat merasakan Fang Yuan, seolah-olah darah dan daging mereka saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Perasaan ini tidak menyenangkan dan membuat Bai Ningbing merasa mual seolah-olah dia telah menelan lalat rumah. Alis Fang Yuan juga berkerut erat. Ini tidak disebutkan dalam gulungan yang ditinggalkan oleh sarjana tulang abu-abu. Fang Yuan memikirkannya sebelum merasa lega, sarjana tulang abu-abu telah meneliti ini hanya dalam teori dan tidak pernah mempraktikannya. Tidak mengetahui hal ini sangatlah normal. Perasaan ini hanyalah detail kecil, yang penting adalah tahap selanjutnya. Keduanya menahan perasaan aneh itu dan duduk bersila saling berhadapan di tempat tidur, memulai kultivasi ganda mereka. Mereka berdua mengulurkan tangan, keempat telapak tangan saling bersentuhan. Untuk berjaga-jaga, Fang Yuan yang kultivasinya lebih lemah mencobanya. Dia mengeluarkan sebagian dari esensi purba tembaga hijaunya dan dengan hati-hati menuangkannya ke dalam lubang Bai Ningbing. Tanda lingkaran hijau dan merah itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya terang. Esensi purba asing itu, ketika dipindahkan ke lubang Bai Ningbing, segera berubah menjadi aura Bai Ningbing. Itu benar-benar berhasil. Bai Ningbing berseru dengan lembut kegirangan. Aku jelas-jelas mentransfer 10% dari esensi purba tembaga hijauku, tetapi kamu hanya menerima 3/5-nya, 2/5-nya hilang dalam konversi. Pengamatan Fang Yuan bahkan lebih rinci. Bai Ningbing tidak terkejut, apa yang sulit dipahami. Bukankah gulungan itu mengatakannya, Gu kesatuan daging tulang ini dapat dibagi menjadi 5 jenis kualitas tergantung pada seberapa dalam hubungan antara kedua pemurni itu. Dari rendah ke tinggi, dibagi menjadi, hubungan saudara, hubungan persahabatan, hubungan yang tidak dapat dipisahkan, hubungan keluarga, hubungan kekerabatan darah. Dia menganalisis dan melanjutkan, jika sepasang saudara laki-laki dan perempuan itu menjadi Master Gu, dan memurnikan Gu kesatuan daging darah sendiri, dengan seberapa dalam hubungan di antara mereka, saya memperkirakan mereka akan mendapatkan hubungan kekerabatan darah kualitas tertinggi. Jika kita memurnikannya sendiri, itu pasti akan menjadi kualitas persaudaraan terburuk, mengingat hubungan kita. Keduanya saling menetralkan dan dengan demikian kita telah memperoleh hubungan yang tidak dapat dipisahkan, kualitas menengah. Gu kesatuan daging tulang mengacu pada serangkaian Gu. Sama seperti bagaimana pada Gu babi hutan, ada Gu babi hutan hitam, Gu babi hutan putih, Gu babi hutan merah muda dan seterusnya. Menurut apa yang disebutkan dalam gulungan itu, Gu kesatuan tulang dan daging mengandung 5 jenis cacing Gu. Kualitas terburuk adalah Gu yang membunuh saudara yang mengubah 10% esensi purba menjadi 1/5-nya. Di atasnya adalah Gu hubungan persahabatan yang mengubah 10% esensi purba menjadi 2/5-nya. Gu hubungan yang tidak dapat dipisahkan dapat mentransfer 3/5. Gu hubungan kekeluargaan dapat mentransfer 4/5. Dan Gu hubungan kekerabatan darah teratas dapat mentransfer 100% esensi purba tanpa kehilangan. Konversi.
Dengan mengandalkan pengalaman hidupnya sebelumnya, Fang Yuan telah mengutak-atik resep itu di saat-saat terakhir, memperoleh hubungan tak terpisahkan tingkat 3 yang dapat dianggap sebagai keberuntungan yang cukup baik. Meneliti resep penyempurnaan tidaklah mudah. Itu memerlukan deduksi dan eksperimen terus-menerus bersama dengan banyak cacing gu. Fang Yuan mampu berhasil dengan mengutak-atiknya, salah satu faktornya adalah karena wawasan dari pengalamannya dan faktor lainnya adalah keberuntungan. Namun, dia tidak pernah suka mengandalkan keberuntungan. Ini tidak berarti dia terlahir sebagai pembawa sial atau keberuntungannya selalu buruk. Keberuntungan Fang Yuan sama seperti orang biasa, terkadang baik, terkadang buruk. Mengapa dia tidak menyukainya adalah karena itu adalah faktor yang tidak dapat dia kendalikan. Dia adalah orang yang sangat ingin memegang kendali, dia suka mengendalikan situasi, mengendalikan orang lain, dan secara alami mengendalikan dirinya sendiri. Itu saja. Sekarang giliranmu, kata Fang Yuan. Secara keseluruhan, dia puas mendapatkan gu yang tak terpisahkan. Bai Ningbing mentransfer 10% esensi purba perak saljunya ke dalam lubang Fang Yuan. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh mengejutkan. Tepat sebelumnya, ketika Fang Yuan memindahkan esensi purba hijau tua miliknya ke dalam lubang Bai Ningbing, cairan itu berubah menjadi air hijau yang ditelan oleh lautan purba perak salju hanya dalam beberapa saat, lautan purba miliknya bertambah sedikit. Sekarang, ketika dia memindahkan 10% esensi purba ke dalam lubang Fang Yuan, sebelum esensi purba miliknya sempat mendarat di lautan purba miliknya, lubangnya mulai bergetar. Fang Yuan segera berteriak untuk berhenti. Ini bukan masalah dalam gu kesatuan daging tulang, melainkan masalah kultivasinya. Dia hanya berada di tahap atas Master Gu peringkat 1 dan telah menyimpan ratusan gu tombak tulang, dan sekarang setelah dia menerima esensi purba perak salju, seluruh beban itu terlalu berat untuk ditangani oleh lubangnya. Bai Ningbing ragu-ragu, jika dia terus memindahkan esensi purba sekarang, dia mungkin dapat menghancurkan lubang Fang Yuan. Tetapi bahkan jika dia menghancurkan lubangnya, Yang Gu masih dapat dihancurkan dengan satu pikiran dari Fang Yuan. Dia berpikir sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk menarik esensi purba miliknya. Awalnya, 10% esensi purba salju perak dipindahkan ke lubang Fang Yuan, yang seharusnya diubah menjadi 3/5. Sekarang setelah Bai Ningbing menarik esensi purbanya, hanya sekitar 1/5 dari esensi purba yang diubah yang tersisa. Yang membuat Bai Ningbing mendesah dalam hati adalah kemampuan gu kesatuan tulang dan daging ini. Fang Yuan memindahkan semua gu tombak tulang ke lubang Bai Ningbing, dan kemudian menerima esensi purba salju perak. Ketika bagian dari esensi purba salju ini berada di tubuh Bai Ningbing, ia memiliki auranya. Sekarang setelah dipindahkan ke lubang Fang Yuan, ia tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi aura Fang Yuan. Esensi purba salju perak yang diubah tenggelam ke dasar lubang Fang Yuan dan esensi purba tembaga hijaunya hanya bisa mengambang tak berdaya di atasnya. Keduanya hidup dengan damai, seolah-olah bagian dari esensi purba salju perak ini dilahirkan oleh lubang Fang Yuan. Jika esensi purba asing yang bersentuhan sedekat ini, ia akan segera meledak dan menyebabkan kerusakan pada lubang. Oleh karena itu, esensi purba normal yang diberikan seperti berjalan di atas tali baja, sangat berbahaya dan melelahkan. Fang Yuan mencoba menggerakkan bagian dari esensi purba perak putih ini untuk menyerbu dinding lubang. Master Gu dibagi menjadi 9 tingkatan alam besar, setiap alam besar dibagi lagi menjadi 4 alam. Kecil, tahap awal, tahap tengah, tahap atas, dan tahap puncak. Tahap awal adalah dinding lubang membran cahaya, cahayanya tipis dan berkedip-kedip. Tahap tengah adalah dinding lubang membran air, cahaya mengalir bebas. Panggung atas adalah dinding lubang membran batu, cahaya terkondensasi menjadi padat. Panggung puncak adalah dinding lubang membran kristal dengan cahaya murni dan halus. Fang Yuan sekarang berada di panggung atas peringkat 1, dinding lubangnya terbuat dari membran batu. Namun, dengan satu gelombang hantaman dari esensi purba perak salju, dinding membran batu ini benar-benar mulai bergetar hebat.